Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hawa Salsabila. Saya dari kelas 3F PJKR. Jadi kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Penjas, yang dimana ada 3 poin-poin penting, yaitu yang pertama, cakupan pendekatan strategi pembelajaran Penjas, yang kedua, pendekatan strategi pembelajaran Penjas, dan yang terakhir, tipe pendekatan strategi pembelajaran Penjas. Jadi tanpa lama-lama langsung saja masuk ke materi. Pada aspek yang pertama, yaitu cakupan pendekatan strategi pembelajaran, ada beberapa hal yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang pertama, pendekatan, metode, model, dan teknik. Jadi pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada guru, teacher-centered approach. Yang keduanya akan dijelaskan juga nanti pada pendekatan strategi pembelajaran. Hal yang kedua yaitu metode. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajarannya, diantaranya 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium. Menurut saya untuk metode dalam pembelajaran Penjas itu harus lebih mengutamakan simulasi dan pengalaman lapangan. Kenapa? Karena Penjas merupakan olahraga yang tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan akan gerak dan memerlukan gambaran untuk melaksanakan Penjas itu sendiri. Karena jika hanya teori saja, peserta didik tidak akan memiliki gambaran akan gerak tersebut. Hal yang ketiga yaitu model. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dalam Penjas, model ini sangat diperlukan karena contohnya untuk gerakan roll depan. Peserta didik tidak akan tergambar roll depan itu seperti apa sebelum dicontohkan atau disimulasikan oleh guru atau murid kelas tersebut yang dipandu oleh gurunya. Dan ada teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan mode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Aspek yang kedua yaitu pendekatan strategi pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan dalam pendekatan itu ada 2, yaitu yang 1 pembelajaran yang berorientasi pada guru, teacher center. Jadi pengertian pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung, direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi artinya pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu
Pembelajaran yang menempatkan posisi siswa, yakni sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar, dan kegiatan belajar itu sifatnya klasik. Pada pendekatan ini sudah umum sekali dijumpai di Indonesia karena biasanya guru yang lebih aktif dibanding siswanya. Dan yang kedua yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approaches. Pengertian pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun di dalam strategi ini, peran guru lebih menempatkan diri pada posisi sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga kegiatan belajar menjadi lebih terarah. Pada pendekatan ini sangat cocok pada kurikulum 2013 karena pada kurikulum 2013, guru ditempatkan sebagai fasilitator dan mengharuskan siswa itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau menurut saya sendiri, dalam PENJAS itu pendekatannya lebih berpusat pada siswa. Kenapa? Karena siswa bebas mengekspresikan gerak, tetapi dengan tujuan PENJAS itu sendiri. Nah, guru itu menjadi fasilitator. Jika ada yang salah, guru membenarkan. Jika misalkan tidak ada yang salah, guru membebaskan anak tersebut dan yang gerakannya benar itu bisa mengajari teman-temannya kembali. Dan yang terakhir ada tipe pendekatan strategi pembelajaran. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada otokrat dan demokratis. Otokrat menurut Ibrahim 2007 adalah kelebihan gaya otoritas authoritarian ialah dapat efektif bila pemimpin berstatus lebih tinggi dibanding pengikutnya. Cocok untuk situasi yang memerlukan keseriusan dan kedisiplinan. Cocok untuk situasi di mana pengikutnya kurang memiliki percaya diri dan merasa perlu perlindungan dari pelatihnya. Dan kelemahan dari tipe pendekatan otokrat ini yaitu banyak peserta yang merasa tertekan dan tidak dapat memperoleh saran dan masukan dari pengikut yang sebenarnya bermanfaat. Dan yang kedua yaitu tipe guru dengan gaya mengajar demokratis. Menurut Ibrahim 2007, kelebihan gaya demokratis yaitu kebanyakan pengikut merasa dihargai, dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan, berpeluang lebih tinggi untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, dan kekurangannya itu tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat dan penggunaan waktu yang tidak efektif. Dalam pembelajaran PENJAS menurut saya lebih tipe guru itu harus demokratis karena PENJAS merupakan pelajaran yang dilakukan di lapangan dan tidak di dalam kelas dan tidak harus keseriusan, harus serius tapi dibawa enjoy saja, karena kalau misalkan PENJAS dibawa serius sekali atau fokus sekali itu akan si siswa gerakan tidak akan benar dan takut salah.